Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia Putri NIM 22081147 bersama rekan saya Eva Nurjana dengan NIM 22087014. Nah, kami membuat video ini karena kami ingin mengerjakan tugas TIK yang diberikan oleh Pak Ardo mengenai tentang sejarah komputer. Nah, Pak, menurut Eva sendiri gimana sih tentang sejarahnya komputer? Menurut aku sih ya, sejarah komputer itu tuh pertama kali ditemukan oleh Chris Babbage. Dia itu seperti seorang penemuan ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi kehidupan manusia, terutamanya tentang perkembangan komputer. Nah, jadi itu menurut Eva. Nah, memiliki sejarah ke belakang. Asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya komputer berasal dari bahasa Latin computer dan bahasa Inggrisnya to compute yang sama-sama bermakna yaitu menghitung. Jadi maksudnya komputer itu artinya itu kayak alat menghitung gitu loh. Mungkin itu sih yang sejarah yang dia tahu menurut dia ya. Jadi kan tadi dia nyebutin tentang generasi komputer itu kan ada 5. Nah, apa aja sih generasi 5-5-nya itu? Oke. Jadi di generasi pertama itu kita ada yang namanya itu satu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki konsep, memiliki program, memiliki proses pengolahan, dan komponen sirkuit. Selanjutnya itu adalah ukuran fisik dan memori simpanan. Jadi untuk ukuran fisik itu kalau di zaman dulu ya, di generasi pertama ukuran fisiknya itu mungkin komputer itu berukuran yang sangat besar, bahkan bisa jadi sebesar ruangan yang kita lagi tempatin ini. Terus itu juga untuk memorinya itu lebih kecil. Lalu mesinnya sendiri beda seperti komputer yang kita temui sekarang kan. Kalau misalnya sekarang itu kita pegang bagian belakang komputer itu mungkin tidak terlalu panas, tapi kalau di generasi pertama kemarin kita memegang komputer itu aja itu sudah benar-benar sangat panas. Walaupun sedikit aja itu sudah kerasa panas sedikit, panas banget. Pas generasi ini kan ada 5 nih, kayaknya waktunya nggak memungkinkan banget untuk kita menjelaskan generasi 1 sampai generasi 5 nih. Tadi kan udah aku jelasin yang generasi pertama. Nah, menurut Eva sendiri, ada nggak sih yang Eva tahu tentang kelima generasi ini? Salah satunya aja bisa dijelaskan. Bisa, mungkin kemungkinan saya akan menjelaskan tentang generasi keempat nih ya. Generasi keempat itu merupakan generasi yang mulai dikembangkan pada tahun 1971 dan masih digunakan hingga saat ini. Adapun generasi keempat itu dikenal dengan komputer mikroprosesor, dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen generasi keempat ini muncul pada tahun yang saya sebutkan tadi, yang 1971. Nah, generasi keempat ini disebut juga sebagai komputer yang baru dan saat ini tuh masih digunakan. Jadi dia kan tadi kan nyebutin tentang generasi pertama itu kan dia sebesar itu kan ruangan. Nah, kalau yang udah masuk ke generasi 4 ini dia udah kecil, udah mulai kecil itu, udah mulai bisa dibawa-bawa. Tapi ya nggak dibawa kemana-mana gitu, mungkin cuman dipindahin gitu bawanya. Kalau mau dibawa-bawa kan nggak mungkin, itu kan komputer. Kalau laptop oke lah. Nah, mungkin hanya itu yang Eva tahu. Tadi kan kita udah jelasin nih tentang sejarah, generasi. Nah, sekarang tuh gimana sih maksudnya maksudnya komputer itu ke Indonesia tuh? Nah, bisa jelasin dia. Nah, jadi menurut dia di Indonesia komputer yang pertama berkembang adalah komputer generasi keempat yang mana dikeluarkan oleh perusahaan Apple. Jadi perusahaan Apple ini pertama kali dia menciptakan Apple itu bukan HP yang kita gunakan mungkin sekarang, HP iPhone sekarang udah menjulang tinggi gitu kan. Tapi pertama kali perusahaan Apple itu membuat elektronik yaitu komputer. Jadi
yaitu Apple Apple 2 dan Apple 2A. Komputer pertama Apple ini memiliki disket besar ukuran 152 inci lah, yang kemampuan penyimpanannya maksimal hanya 360 kilobyte atau setara dengan 360.000 huruf atau karakter. Nah, satuan kapasitas memori komputer tepatnya adalah 1 byte itu sama dengan 8 bit atau 1 huruf atau per karakter juga. Dan 1 kilobyte yaitu 1024 byte. 1024 ya? 1024 byte. Nah, sama 1 megabyte itu sama dengan 1000 kilobyte. Dan 1 gigabyte itu sama dengan 1000 megabyte, sedangkan 1 terabyte itu sama dengan 1000 gigabyte. Setelah generasi prosesor Pentium berkembang, komputer menjadi sangat cepat, yaitu masuk ke Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, dan sekarang sudah berada di Intel Pentium ke-5. 10. Kapasitas RAM dan hard disk pun meningkat. Itu ya generasi tentang komputer, sejarahnya juga kan tadi udah disebutin juga kan. Generasi pertama itu dia tuh komputernya tuh ukurannya besar gitu kan. Nah, melanjut ke generasi berikutnya sehingga komputer sekarang tuh udah beneran canggih gitu kan. Udah bagus juga, ada banyak juga tipe-tipenya, bukan cuma itu doang. Mungkin sekarang bentuknya komputer itu udah sangat tipis ya. Iya. Dengan mesin yang sangat banyak tapi bisa dibuatkan komputer itu sangat tipis. Itulah namanya dengan teknologi itu tadi kan. Mungkin itu aja deh sih pembahasan kita. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi mungkin sekian dari kami tentang sejarah dan generasi ke generasi tentang komputer. Saya Maulidia Putri dan rekan saya Eva Nurjana. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.